Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya coba memberikan tambahan mengenai hukum dan keadilan. Tujuan akhir dari hukum adalah keadilan. Karenanya, segala usaha yang berkaitan dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem yang paling cocok sesuai dengan prinsip keadilan. Ada hukumnya tapi tidak adil, maka sebagian berpendapat itu bukan hukum. Ya, kenapa? Tidak ada substansinya. Substansi keadilannya hilang. Ya. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi pada secara substansi. Undang-undang menurut Huber, undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian hukum. Adil nih, ya, sebagai bagian konstitutif hukum, maknanya adalah hukum dipandang sebagai bagian dari tugas etis manusia di dunia ini. Artinya, manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas suci pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum. Huber menambahkan, alasan penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif. Pertama, pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata. Ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, dengan bertindak adil, dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenarnya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum. Itu menurut Huber 3 alasan lain tambahan. Konsekuensinya, gimana sih konsekuensinya? Pandangan sistem tentang nilai keadilan tadi adalah undang-undang yang adil merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian hukum. Hanya peraturan yang adil lah yang disebut hukum. Jika kita perhatikan, konsekuensinya yang pertama itu hukum melebihi negara. Negara tidak boleh membentuk hukum yang tidak adil. Ya, walaupun kita ingatnya hukum itu produk negara dan sebagainya, tapi sebenarnya pada hakikatnya negara Indonesia, seperti kita sebut kayak di Indonesia itu, asasnya adalah hukum, adalah negara hukum, sehingga negara tidak bisa sewenang-wenang. Lebih percaya pada prinsip-prinsip moral yang dimuat dalam undang-undang daripada kebijaksanaan manusia. Yang kedua, sifat kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian hukum ini, yaitu hukum sebagai norma ideal, sebagai moral hidup. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembentukan hukum bersifat etis. Maka hukum secara keseluruhan mewajibkan sifat batinnya, memperhatikan nilai moral. Rasa adil itu hadir dalam hukum itu, sehingga ketika membentuk itu nilainya digali. Ungkapan-ungkapan ini sejalan dengan contoh Kant menyampaikan, every state has undertaken to eradicate this source of ignorance, disease, score, hunger, and every type of injustice from among its citizens, so that everybody may pursue a happy life in a free way. Dari penggambaran itu bahwa tujuan akhir hukum berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam suatu negara. Hal itu menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara sebagai orientasi hukum itu.
dalam bidang hukum ya, kita perhatikan bahwa keadilan itu menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum, merupakan tujuan. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan. Secara ideal, kepastian hukum merupakan cerminan asas tidak merugikan orang lain. Sedangkan kesebandingan hukum merupakan cerminan asas bertindak sebanding, setara, serasi. Mahasiswa sekalian, rekan-rekan sekalian, penegakan hukum itu bukan akhir dari proses hukum. Karena yang dicari adalah keadilannya. Belum tentu tercapai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum belum tentu mencapai keadilan itu. Isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin, ya, terkadang itu bisa jadi rasanya berbeda, tidak seragam. Sama itu bukan berarti adil, ya. Berdiri sendiri tidak dikatakan adil, ya. Adil itu bergerak. Jadi perlu hakim misalnya menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, nilai-nilai yang hidup muncul di masyarakat. Mungkin bagi pandangan moral tertentu itu adil, bagi pandangan yang lain itu tidak. Ya. Menurut pandangan nilai religi, bahwa itu adil. Di pandangan ateis misalnya, dia mengatakan itu tidak adil. Kenapa? Karena bertolak dari nilai yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, cara pandang hidup yang berbeda, worldview yang berbeda, ideologi yang berbeda, paradigma yang berbeda. Karena itu nanti kita pada video selanjutnya akan bicara tentang keadilan ya, dalam perspektif nilai-nilai Islam. Di mata kuliah ini kita mencoba mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai filsafat hukum. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.